Makna traveling buat saya mencari hal-hal baru yang memang nggak kita dapatkan sehari-hari. Selalu ada hal yang baru juga di situ gitu. Saya suka dengan kompleksitas gitu. Kehidupan kayak di kota sih yang banyak layeringnya gitu loh. Suka gitu. Misalnya ke Venice gitu. Pertama kali mungkin kalau kita ke Venice, saya ngeliat glimpse semuanya, terus udah gitu baru yang kedua atau besok harinya cari yang lebih spesifik, terus lagi cari yang lebih detail lagi gitu. Jadi memang biasanya kayak gitu sih. Yang unik buat saya pribadi adalah saya selalu dimulai dari arsitektur. Dari situ rentetan ke belakangnya menjadi banyak. Di objek arsitektur biasanya saya suka melihat galeri kebudayaannya. Kemudian di galeri itu ada kafe, jadi berarti saya minum. Sekelilingnya itu ada apa gitu. Jadi merembetnya akhirnya ke keseluruhan, tapi hampir semuanya dimulai dari arsitektur dulu yang dilihat. Yang memang banyak galeri, yang banyak arsitektur yang baik, itu biasanya memang negara-negara yang punya kebudayaan bagus, kebudayaan baik gitu loh. Iya, kebudayaan yang kaya ya, mungkin kayak Indonesia gitu ya, atau kayak di Eropa, Jepang, atau kayak di Thailand gitu. Makanya sebetulnya saya nggak setertarik itu untuk datang ke Amerika gitu. Yang kelihatannya menurut saya kebudayaannya kan semuanya baru gitu ya. Jadi lebih seneng ke yang lama sehingga bisa belajar sejarah, tapi bagaimana memanfaatkan sejarah itu menjadi sesuatu yang baru, yang kini gitu loh. Seperti hal juga Indonesia gitu, kita punya kebudayaan kita kuat dan kita kaya, sebetulnya kita punya potensi itu gitu. Nah, kenapa saya traveling? Karena sebetulnya banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari di luar untuk saya terapkan di Indonesia gitu loh. Dulu saya selalu menggunakan kamera SLR sih, sampai tahun 2000-an awal. Tapi lama-lama kayaknya lebih enak pakai telepon aja, pakai iPhone gitu untuk motret. Hampir setiap kali saya datang selalu minimum ada 1 atau 2 galeri atau museum yang saya lihat. Dan biasanya di museum dan galeri itu dia sangat spesifik menerbitkan buku tentang pameran tersebut gitu loh. Dan itu nggak pernah ada di toko buku yang lain gitu. Jadi saya kayak misalnya ini ada pameran Fujimoto gitu, dia di Galeri Toto di Tokyo, dia ada pamerannya, kemudian ada ceritanya, dan ini susah gitu kan, nggak dapat lagi. Atau misalnya si ini ya tentang beras. Kenapa saya sampai sekarang senang banget karena urusannya cuma beras, tapi beras itu bagaimana orang Jepang tuh cerita bagaimana prosesnya, bagaimana beras itu bisa diapain aja, bisa jadi sake, bisa dimakan, bisa segala macam, dan grafisnya luar biasa bagus gitu. Jadi ada hal seperti itu yang sebetulnya yang saya pelajari gitu. Sama ada satu lagi, mungkin saya tuh ada biro perjalanan tentang arsitektur namanya E-Trip. Nah itu suatu kali pernah pameran dan terus kemudian kita bikin catatannya. Aku sukanya karena foto-foto ini kita pilih sendiri gitu, tapi karena arsitek di sini juga tetap ada titik-titik buat kalau mau sambil sketsa apa-apa gitu. Kayaknya ini salah satu kenang-kenangan saya kalau ini. Jadi biasanya kan kalau di hotel suka dikasih kartu, saya suka minta 2, tapi biasanya kalau disuruh kembalikan saya kembalikan 1 gitu loh. Yang 1 saya kantongin. Ini hotel favorit saya di Paris sih, Hotel Denel. Hotelnya kecil banget, tapi menurut saya menyenangkan. Terus yang mahal, yang murah, atau hotel yang di Indonesia atau di luar kayaknya seru gitu. Kadang-kadang saya mengumpulkan juga kayak mungkin brosur, ada salah satu misalnya yang di Lacoste di Prancis. Tempat itu sekitar 4 hektar, kita harus jalan 4 jam tapi cukup lumayan berkeringat. Terakhir kita lunchnya di tempat di Santado Ando yang emang bagus gitu, jadi seru di tempat itu gitu. Kita banyak lihat buku, kita banyak lihat sesuatu yang menarik lainnya, tapi datang ke tempat tersebut kayak misalnya masuk di dalam goa-goa di Kapadokia, susah gitu untuk cerita gitu loh.
akhirnya traveling itu memang membuka jendela ya, dimana hidup itu cuma sekali, kemudian kita tuh tinggal di satu tempat tuh lebih lama. Kalau kita buka jendela kemudian kita pergi ke tempat yang lain, akhirnya khasanah di dalam otak kita jadi cukup banyak, jadi cukup kuat. Itu yang membuat diharapkan nggak itu aja gitu, diharapkan jadi baru, diharapkan bisa lebih fresh kali ya, itu mungkin. Awalnya kan misalnya saya lihat Paris, saya nggak seneng ke Paris gitu karena turisti banget. Tetapi suatu kali saya ke Paris, terus saya jalan-jalan tempat yang memang ya sehari-hari orang Paris gitu. Di situ saya baru mendapatkan, oh pantesan seniman tuh sering ke sana ya gitu. Balik lagi memang untuk traveling buat saya nggak langsung dapat semuanya, tetapi apa ya, sesuatu yang memang punya kedalaman. Kelihatannya kalau kita datengin berulang-ulang tuh ternyata makin lama makin seru gitu. Itu kalau kita traveling, saya traveling sendiri, berdua, bersama keluarga, bersama teman, itu pasti akan beda-beda. Jadi kalau misalnya sendiri, itu kebebasan yang paling sempurna. Saya bisa ke Jepang cuma beli tiket sama hotel 1 hari, besoknya baru nanti hari sorenya baru saya cari hotel yang kedua di mana ya, di kota yang mana ya gitu. Kalau pergi sesama teman arsitek, apalagi sama anak kantor, itu lebih gila lagi tuh, lebih ambisius. Biasanya berangkatnya subuh-subuh banget gitu berangkat, karena mau ngejar apa yang terus sampai malam banget, terus besoknya subuh-subuh lagi gitu loh. Jadi semuanya beda-beda gitu, dan saya menikmatinya gitu. Yang pasti menurut saya traveling itu sesuatu yang harus ya dilakukan oleh semua orang. Karena dengan traveling itu mereka akan mendapatkan hal-hal yang di luar keseharian. Nah kalau buat arsitek, tentukan apa yang memang kalian inginkan, yang memang kalian nggak bisa dapetin di Indonesia gitu. Atau nggak bisa didapatkan di tempat kalian tinggal. Misalnya kalian tinggal di Surabaya, mungkin kalau ke Bali apa gitu. Jadi tips saya, kalau masih pertama kali, buat itinerary yang benar gitu. Sampai mungkin ke jamnya segala macam, bahwa itu ada deviasi, bahwa itu ada perubahan karena cuaca, karena budget, nggak apa-apa gitu. Tapi perencanaan itu penting untuk trip pemula.